Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Awalil Hijriah dari jurusan Administrasi Bisnis Mahasiswi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai penilaian saham dan obligasi. Sebelum kita melangkah pada materi, di sini saya mengambil salah satu motivasi dari John Wesley, yaitu hasilkan sebanyak yang kamu bisa, hemat sebanyak yang kamu bisa, investasikan sebanyak yang kamu bisa, dan berikan sebanyak yang kamu bisa. Melangkah pada materi, penilaian saham dan obligasi. Saham dan obligasi merupakan surat berharga, dan penilaian surat berharga merupakan suatu hal yang penting. Yang jadi pertanyaan, mengapa penilaian surat berharga menjadi suatu hal yang penting? Karena investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbalan hasil atau rate of return yang diinginkan. Sehingga bisa disimpulkan secara sederhana bahwa investasi merupakan pembelian sesuatu dengan harapan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Dan penilaian surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga, nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil harapan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Penilaian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Dan ada dua alasan seseorang membeli saham, yaitu yang pertama, untuk memiliki perusahaan, atau yang kedua, untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen. Selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dan harga jual yang disebut dengan capital gain atau keuntungan dan capital loss atau kerugian. Saham terbagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Nilai saham. Nilai saham terbagi menjadi 4, yaitu nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai yang tercantum dalam lembar saham. Yang kedua, nilai buku. Nilai buku merupakan nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Yang ketiga, nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, nilai intrinsik, yaitu nilai yang seharusnya atau sebenarnya dari suatu saham. Penilaian saham biasa. Nilai buku atau book value merupakan aset kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, dan nilai buku saham mencerminkan nilai perusahaan, dan nilai perusahaan tercermin pada nilai kekayaan bersih ekonomi yang dimilikinya. Pada analisis book value, investor hanya mengetahui kapasitas per lembar dari nilai saham pada rasio price book value dari suatu saham dengan market value-nya. Price book value adalah harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Nilai buku per lembar sama dengan total equity dibagi dengan jumlah saham beredar. Dan adapun rumus penilaian saham yang dipegang satu periode ialah PF sama dengan D1 dibagi 1 tambah KS pangkat 1 ditambah P1 dibagi 1 tambah KS pangkat 1, di mana PF sama dengan harga saham, D1 sama dengan dividen yang akan dibayarkan 1 tahun mendatang, P1 sama dengan harga saham 1 tahun mendatang, dan KS merupakan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Penilaian saham preferen. Dividen saham preferen merupakan suatu annuity karena saham preferen tidak memiliki tanggal jatuh tempo, maka annuity tersebut memiliki periode sampai tak terhingga. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara karakteristik saham dan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen, tetapi dividen tersebut tetap dibayar berdasarkan presentasi tertentu dari nilai nominal saham preferen. Dan adapun rumus penilaian saham preferen ialah
FPS sama dengan DPS dibagi KPS, di mana FPS adalah nilai saham preferen, DPS adalah dividen saham preferen, dan KPS adalah tingkat keuntungan. Keuntungan dan resiko investasi saham. Adapun keuntungannya yaitu dividen, capital gain, dan fleksibel. Dan adapun kerugiannya yaitu capital loss, fluktuasi harga, suspensi, delisting atau bangkrut, dan likuidasi. Penilaian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang disebut kupon, yang bersifat tetap setiap periodenya. Jangka waktu temponya bermacam-macam, mulai dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Dan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut konsol. Istilah kunci dalam obligasi. Istilahnya ada 3, yaitu nilai nominal, kupon, dan jatuh tempo. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Yang kedua, kupon. Kupon adalah tingkat bunga dalam bentuk persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, jatuh tempo. Jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam 1 tahun. Penilaian obligasi. Bond valuation atau penilaian obligasi merupakan teknik untuk menentukan nilai wajar teoritis dari obligasi tertentu. Penilaian obligasi termasuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga obligasi di masa depan. Penilaian ini juga dikenal sebagai arus kasnya, dan nilai obligasi pada saat jatuh tempo juga dikenal sebagai nilai nominal atau nilai par. Adapun rumus penilaian obligasi bisa kita lihat pada layar, di mana FB-nya adalah nilai obligasi, I adalah bunga obligasi, K adalah tingkat return, N adalah periode, dan M adalah nilai nominal. Kesimpulan harga obligasi. Ketika bunga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga pasar obligasi akan lebih tinggi dibandingkan harga normal. Dan sebaliknya, ketika bunga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan, maka harga pasar obligasi akan lebih rendah dibandingkan harga normal. Keuntungan dan resiko investasi obligasi. Adapun keuntungannya yaitu lebih aman, imbal hasil yang terjamin, keuntungan kupon dan bunga, keuntungan selisih harga, dan bunga lebih besar. Dan adapun kerugiannya yaitu gagal dalam pembayaran, resiko pasar, maturitas, resiko suku bunga, dan likuiditas. Nah, itulah materi mengenai penilaian saham dan obligasi. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.